Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Jadi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Hal yang Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin soal Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ada lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya menjadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, antara saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, nah kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada gitu soal ya. nama Ilyas Amin atau broker-broker lainnya sih? Nggak ada. Kan Pak juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar makanya terungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya di RKPP di katalog itu. Itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma SAS keliru, ada perkeliruan di Pulau Nipa ada apa. Nanti kamu tanya penyidik ya. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok. Itulah tadi pernyataan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang hari ini sejak pagi hari tadi diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai saksi sekaligus mantan komisaris utama PT Pertamina. Tadi Ahok mengatakan bahwa dirinya bersaksi untuk 9 orang tersangka termasuk salah satunya tersangka kasus korupsi di Pertamina, yakni Dirut PT Pertamina Patra Niaga. Dan saat ini kasus yang menjerat sejumlah tersangka ini ditaksir merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah sejak tahun 2020 di tahun 2023 saja maksud kami. Tadi Ahok tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 8:36 pagi hari
dan dijadwalkan diperiksa pukul 10 dan baru saja tadi selesai pemeriksaan. Itu artinya Ahok menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung selama 8,5 jam. Yang tadi juga sudah diutarakan bahwa dirinya mengungkapkan sejumlah keterangan yang diketahuinya saat dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Saudara, kita akan simak pernyataan dari Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Basuki Cahayapurnama hari ini terkait kasus korupsi di Pertamina. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan tusi itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina, di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya. Tentu penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Tapi ada nama orang besar nggak Pak yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada yang hal yang baru nggak? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum, ya, terkait dengan tusi yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import, ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang di jalan teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya, semua itu tadi pernyataan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar yang mengatakan bahwa tadi saksi yang diperiksa saat ini atau hari ini, Basuki Cahayapurnama sebagai mantan komisaris utama PT Pertamina, menurut Ahok, tadi kata Harli,
Kejagung harus melakukan pengambilan data di PT Pertamina Persero untuk dipelajari penyidik. Artinya masih ada data-data tambahan yang harus diperoleh oleh penyidik Kejaksaan Agung. Dan penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Ahok setelah data-data itu diperoleh, termasuk notulensi rapat terkait tata kelola minyak mentah yang kini diindikasikan ada praktik korupsi di dalamnya. Dan penyidik melihat Ahok mengetahui ada ekspor terhadap minyak mentah kita, dan pada saat yang sama juga dilakukan impor terhadap minyak mentah dan produk kilang. Dan data-data ini yang akan dicari terlebih dahulu dan diminta oleh penyidik kepada PT Pertamina Persero untuk kemudian jika kembali data itu nanti sudah dimiliki oleh Kejaksaan Agung, Ahok akan kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus korupsi di tubuh Pertamina.